Keesokan harinya, Anton pergi ke rumah Pak Subur dan Ibu Fatma untuk mengajak mereka bekerja sama di rumahnya. Dan ya, mereka pun menyambut kedatangan Anton dan bersyukur karena Anton mau mempekerjakan mereka. Dan mulai sekarang, mereka akan tinggal di rumah Anton, karena Anton pun juga sudah menyiapkan kamar buat mereka berdua. Kamar Pak Subur ada di belakang dekat kaman, sedangkan kamar Ibu Fatma ada di belakang. Namun bisa dipastikan, kamar mereka sama-sama mewah. Mereka tetap saja satu rumah, hanya saja tempatnya aja yang berbeda karena Anton dan Syifa memilih kamar lantai 2, sedangkan kamar mandi di lantai bawah. Mereka gunakan jika ada teman atau saudara yang mau menginap, atau saat ada pekerjaan yang mengharuskan lembur. Mereka bisa menempati ruangan itu. Lagi-lagi kedatangan Anton ke rumah Pak Subur dan Ibu Fatma jadi omongan orang-orang. Mereka merasa iri karena Pak Subur dan Ibu Fatma akan tinggal di rumah mewah bersama Anton. Namun seperti biasa, Anton menganggap omongan orang hanya angin lalu. Setiap membawa Pak Subur dan Ibu Fatma ke rumahnya, kini Syifa sendirilah yang mengantarkan mereka ke kamarnya dan menjelaskan apa saja pekerjaan mereka. Jam 10 siang, orang-orang yang Anton undang mulai berdatangan. Mereka semua itu karyawan yang dipilih oleh Anton sendiri karena ia nggak mau kecolongan. Dan seperti orang-orang kantor, mereka harus berpakaian rapi dan bekerja dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Anton juga sudah menyiapkan beberapa komputer yang akan mereka gunakan untuk bekerja. Dan juga tak lama kemudian datang lagi 3 orang. Mereka yang akan membantu Anton mengelola YouTube, fanspage Facebook, dan blog. Terakhir, kedatangan yang sudah ditunggu oleh Anton sedari tadi. Siapa lagi kalau bukan Ivan, sahabatnya itu. Kini mereka semua sudah berkumpul dan mulai membicarakan pekerjaannya. Anton menjelaskan secara detail pekerjaan apa yang akan mereka lakukan. Mereka mendengar dengan seksama dan masalah gaji. Anton akan menggaji mereka setiap bulan, tiap tanggal 5 dengan gaji sebesar 1,8 juta. Saat mereka lagi asyik ngobrol, Ibu Fatma datang bawa minuman. Di sampingnya ada Syifa yang membawa cemilan untuk teman-temannya kakaknya itu. Setelah kepergian Syifa dan Ibu Fatma, mereka minum sebentar lalu lanjut lagi membahas pekerjaan. Ivan merasa bahagia karena bisa bekerja sama dengan sahabatnya Anton. Anton sendiri berusaha bersikap profesional saat waktu bekerja, dan ia mulai bersanda saat di luar kerja, membuat mereka semua segan terhadap Anton. Dan sejak itu, usaha Anton dimulai. Anton sebagai pemimpin berusaha memberikan arahan kepada karyawan agar berjalan dengan lancar. Anton bahkan turun tangan mengajarinya jika ada yang tidak paham. Namun, Anton tidak seperti bos lain. Anton mengajarinya dengan telaten, membuat semua orang merasa nyaman bekerja di bawah pimpinan Anton. Sedangkan di luar sana, orang-orang pada nggak percaya bahwa orang yang selama ini mereka hina adalah seorang YouTuber dan blogger. Bahkan juga seorang autor yang mempunyai banyak karya yang cukup diminati oleh banyak orang. Aku nggak nyangka, ternyata selama ini Anton diam-diam di rumah bukan karena dia nganggur, tapi dia kerja dari rumah. Siapa yang menyangka? Orang yang kita hina ternyata seorang YouTuber. Pantas dia punya uang banyak. Apalagi dia juga seorang blogger dan seorang novelis. Bahkan aku termasuk orang yang menyukai karyanya. Dan sekarang ia membuat aplikasi sendiri dan memakai karyawan. Aku jadi merasa bersalah. Selama ini aku sering menghina dia. Aku juga berpikir bahwa dia pengangguran. Tapi nyatanya di dalam rumah dia bekerja keras. Kita selalu menilai orang di luarnya saja. Sekarang bahkan dia lebih kaya dari kita. Bahkan sudah punya usaha sendiri. Sedangkan kita masih gini-gini aja. Aku malu kalau bertatap langsung dengannya. Kita harus minta maaf karena selama ini kita sering menghina dia. Aku berharap bisa bekerja sama dengan dia. Walaupun hanya sebagai asisten rumah tangga pun tidak apa-apa. Kalian tahu nggak? Gaji Pak Subur dan Ibu Fatma setiap bulannya 1,8 juta. Itu utuh loh. Padahal sudah dikasih tempat tinggal yang enak, fasilitas lengkap, makan 3 kali sehari, dengan lauk pauk yang lezat. Dan gajinya pun besar. Kamu tahu dari siapa? Ibu Fatma sendiri yang cerita. Awalnya sih nggak mau cerita, tapi karena tetangga pada maksa, akhirnya dia buka suara. Enaknya jadi Ibu Fatma. Aku jadi iri. Mulai sekarang, aku tidak mau lagi hina orang. Karena bisa jadi orang itu bahkan jauh lebih di atasku. Dan seperti itulah obrolan para emak-emak kalau sudah berkumpul. Akan ada seseorang yang bisa dibuat ajang gosip. Karena bagi mereka,
makanan setiap hari. Mereka kuat, tapi jika sehari saja nggak bergosip, mulut mereka seakan gatal untuk mencari celah buat jadi bahan omongan bersama para emak-emak yang lainnya. Apalagi kalau sambil